an-niyat, kita lanjut kepada al-fardu asani, yaitu rukun kedua dari eh, wudu, yaitu ghuslul wajhi. Di sini pensarah Nailur Roja menjelaskan definisi wajah, karena ini penting. Definisi wajah itu seperti apa, atau bagian-bagian wajah itu seperti apa, sehingga kita tahu mana yang wajib untuk kita basuh ketika wudu. Wal wajhu, dan wajah tulan secara panjang, yaitu secara atas ke bawah, ma baina manabiti sya'ri, ya, ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban wa akhir al-lahyaini, yang dinamakan dengan wajah itu adalah min awal manabit sya'ri ra'si, di awal tumbuhnya rambut. Nah, di mana rambut kita tumbuh awal, ya itu dinamakan dengan awal bagian atas wajah. Ghaliban, kadang-kadang, kenapa kok beliau menggunakan kata ghaliban di situ? Ya, karena ini untuk menegaskan, untuk memberikan jawaban bagi orang yang botak. Ya, kalau orang botak misalnya sampai belakang kemudian rambutnya itu pertama itu tumbuh di sini, apakah kemudian yang samping ini juga disebut dengan wajah? Kan enggak juga. Ya, maka dikatakan ghaliban. Sehingga bagi orang yang rambut atasnya itu tidak tumbuh atau rontok, ya, maka diperkirakan kalau dia tumbuh rambut itu di daerah mana. Nah, itu bagian atas muka. Wa akhir al-lahyaini, dan bagian bawahnya adalah aslahyain. Ini adalah lahy, tulang rahang. Ada dua tulang rahang di sini. Nah, pertemuan di sinilah yang dinamakan dengan bagian akhir. Bagian akhir wajah, dari tempat tumbuhnya rambut sampai pertemuan tulang rahang kiri dan kanan. Wa arudon, dan secara luas lebar, samping kanan dan samping kiri, ma bainal udhunaini, di antara dua telinga. Di antara dua telinga, ya. Maka ini dinamakan dengan muka secara arudon. Wallahyani, dan dua al-lahya, di dalam bahasa Arab al-lahi huma al-adhamani, yaitu dua tulang, alladhani, yang tanbutu alaihimal asnanu as-sufla, yaitu dua tulang yang di atasnya tumbuh gigi bagian bawah, ya, gerahang bawah. Summiya wajhan, dan wajah itu dinamakan dengan wajah, ya, bagian depan ini dinamakan dengan wajah, li'anna bihi, karena dengan wajah itu taqa'u al-muwajahah, terjadi saling interaksi, saling menatap gitu. Wal makna, dan makna an-nasani, bahwasanya yang kedua, min furudil wudu'i, dari rukun wudu, ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah. Basyaron, baik itu kulit, wa sya'ron, dan rambut. Fayajibu isolul ma'i, ya, fayajibu isolul ma'i, maka wajib menyampaikan air atau membuat sampai air ila batini sya'ril khafif, ke bawah kulit yang di situ tumbuh rambut yang ringan. Wal kasif, dan juga yang tebal. Jadi kalau di muka, nanti kita bisa bedakan, ya. Kalau orang Arab itu menamakan rambut yang tumbuh di muka itu banyak sekali. Tapi nanti kita bisa bagi dua, yaitu rambut yang tumbuh di muka, kemudian rambut yang tumbuh di janggut, ya, gitu ya. Ini namanya jenggot. Saya nggak ada jenggot panjang, ya. Ada jenggot. Kalau ada jenggot, ini dinamakan dengan lihya, ya. Jadi ada rambut yang tumbuh di sekitaran muka, baik itu bengos atau jambang dan lain sebagainya. Nah, itu kita bagi menjadi dua seperti itu. Nah, untuk rambut yang tumbuh di muka itu harus terkena air semuanya, ya. Di dalam syarah Fathul Qarib itu disebutkan baik kasif maupun khafif, baik itu rambutnya tebal
ataupun tidak wajib dikenakan air. Ya. Hanya saja beliau disebut di sini disebutkan illa ma kusifa min lihyatir rajuli, kecuali bagi janggutnya orang laki-laki. Jenggotnya orang laki-laki. Kalau jenggotnya orang laki-laki itu tebal yang daerah sini, maka maka cukup bagian depannya saja. Ya. Kemudian kalau tipis, maka wajib terkena kulitnya. Lalu bagaimana cara membedakan antara yang tipis dan yang tebal? Ya, para ulama memberikan patokan. Kalau kita sekiranya ngomong dalam jarak 1 meter, ya, sekiranya kita ngomong bermuajahah bertatap muka dengan seseorang yang punya jenggot dalam jarak 1 meter, kemudian kita bisa melihat kulit yang ada di bawah jenggot itu, maka itu masih masuk kategori tipis dan wajib menyampaikan air di bawah rambut-rambut tersebut. Kalau jarak antara kita dengan mukhatab itu 1 meter, kemudian tidak terlihat sama sekali kulit muka, kulit wajah, karena tertutup, ya, sangat rapat, maka itu tidak menjadi tidak wajib untuk kita menyampaikan air, ya, mengenakan kulit di bawah rambut tersebut. Ya, saya kira itu cukup jelas, ya, dan biasanya sudah kita praktekkan bersama-sama. Kemudian beliau menjelaskan di sini banyak sekali macam-macam nama-nama rambut, ya, nama-nama rambut yang ada di muka. Ada isrun, ada 20 nama rambut yang tumbuh di muka. Kemudian kita lanjut asalisu yang ketiga, waslu al-yadaini ma'al mirfaqaini, yaitu mencuci kedua tangan ma'al mirfaqaini, dengan kedua siku. Al-yadani, dan dua tangan, musanna yadin, adalah bentuk musanna, bentuk dua, ya. Kalau di dalam bahasa Arab itu kan ada mufrad, ada musanna, ada jamak, ada 1, ada 2, ada 3, dan seterusnya. Kalau di dalam bahasa Inggris cuma ada 1 dan plural gitu, ya, 1 dan jamak gitu. Kalau 2 itu ya berarti sudah jamak. Tapi di dalam bahasa Arab itu ada pembagian menjadi 1 mufrad, kemudian 2 musanna, dan 3 seterusnya itu adalah jamak. Nah, wal yadu, dan tangan, lughatan secara bahasa. Jadi tangan secara bahasa min ru'usil asabi'i, dari kepalanya jari, ujung jari-jari. Dari ujung jari-jari ini ilal katifi, sampai ke katif. Ya, sampai ke sini. Ini apa? Pundak. Tulang pertemuan pundak dengan lengan. Nah, itu secara bahasa, ya, secara bahasa tangan itu. Jadi tangan itu ya mulai dari sini sampai ini. Itu namanya tangan secara bahasa, yadun secara bahasa. Gitu. Wa syar'an, adapun secara istilah syariat, min ru'usil asabi' ila ma fawqal mirfaqaini. Ya, di dalam syariat, tangan itu di dalam bab wudu, ya, di dalam bab wudu, tangan itu adalah mulai dari ujung jari-jari sampai di atas siku. Di atas siku. A'lal mirfaq, fawqal mirfaq, di atas siku. Makanya karena di atas siku, maka membasuh siku itu harus dibasuh ketika berwudu. Wa fi sariqah, dan di dalam bab pencurian, wa nahwiha, dan yang semisalnya, min ru'usi al-asabi' ilal ku'aini. Kalau di bab sariqah, di bab mencuri, hukuman mencuri, maka yang dinamakan dengan faqta'u aydiyahuma, wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma, maksudnya adalah mulai dari ujung jari-jari sampai pergelangan tangan, ku'aini. Itu di dalam bab sariqah, hukuman mencuri dan semisalnya, ya, dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, definisi had secara syariat yang mendefinisikan bahwasanya tangan itu adalah mulai dari ujung jari-jari
sampai siku, sampai di atas siku, ya sedikit di atas siku, itu ada di bab wudu. Ada di bab wudu. Adapun di bab-bab yang lainnya memiliki ukurannya masing-masing. Ya. Wal mirfaqani, dan kata al mirfaqan tasniyatu mirfaqin adalah bentuk musanna dari mirfaq. Bikasril mim wa fathil fa wa aksuhu, bisa dibaca mirfaq, bisa dibaca marfiq ya. Wa huwa majmu'u adhamatai al-adad wa ibratul zira. Jadi ada di sini kan ada lancipnya ya. Kalau kita tekuk kan terasa ada lancip di sini. Nah, ketika ada lancip ini kita luruskan. Nah, ujung lancip inilah yang menjadi batasan wajib wudu. Hanya saja para ulama itu ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib ini. Kalau sekiranya kita istilahnya ragu di mana sih akhir dari siku kita ini, akhir dari lengan kita ini, maka sebagai bentuk ikhtiyat, kehati-hatian, kita bisa tambahkan sedikit ke atas. Ya, ini juga mengikuti sunnah gurun muhajjalina min asaril wudu itu. Untuk istilahnya memperbanyak wilayah wudu gitu. Ini sekaligus jadi admin. Jadi Prof. Maknanya an-nasalisa, bahwasanya yang ketiga, min furudil wudu'i, dari rukun-rukun wudu, ghuslul yadaini, yaitu mencuci atau membasuh kedua tangan. Wa ma 'alaihima, dan apa-apa yang ada di atas tangan tersebut. Min sya'rin, kalau ada rambutnya juga harus kena ya. Wasila'atin, atau kotoran-kotoran yang semisalnya. Wa adhafir, dan kuku-kuku. Wa tajibu izalatu ma 'alaihim, dan wajib membersihkan kotoran-kotoran yang ada di balik kuku. Ya, kalau ada kotoran-kotoran di balik kuku, maka itu dibersihkan dahulu sebelum kita berwudu. Makanya salah satu faedah kenapa kita disunahkan untuk mencuci tangan sebelum berwudu, ya sebelum berkumur-kumur, itu adalah untuk membersihkan al-wasakh, kotoran-kotoran yang ada di belakang kuku tersebut. Karena itu menghalangi sampainya air ke situ. Wa tajibu izalatu ma 'alaihi minal ha'ili kal wasakhi al mutarakam min ghairil 'araqi illam yata'azzar fasluhu. Ya. Kalau di bawah kuku ini ada kotoran tanah, debu dan lain sebagainya, kemudian mudah untuk dihilangkan, maka dihilangkan. Tapi kalau sekiranya itu sangat susah untuk dihilangkan, maka itu tidak perlu dihilangkan. Bahkan di beberapa kitab itu disebutkan kotoran yang ada di bawah kuku, ya, itu ma'fu. Hanya saja hati-hati kita memilih yang hati-hati, kita bersihkan benar-benar bersih sebelum kita berwudu, ya. Itu lebih aman dan lebih menghilangkan was-was. Ya, kadang kita sudah wudu bersih, habis itu lihat kuku saya kok ada tetnya, yang satu kok ada tanahnya, ini sah enggak? Itu kan mendatangkan was-was. Oleh karena itu, biar was-wasnya hilang dan setan itu tidak senang gara-gara kita was-was, maka kita bersihkan sejak awal. Kita bersihkan kuku sejak awal agar setan itu tidak punya celah untuk was-was, ya, untuk memberikan was-was kepada kita. Ya. Pas sholat kok matanya itu kelihat ke kuku. Oh, kuku saya ada kotornya, ini sah apa enggak ya sholat saya ini. Ya, daripada seperti itu, preventif di awal kita bersihkan. Gitu. Warabi'u, dan yang keempat, mashur ra'si, yaitu mengusap kepala. Ya, membasuh dan mengusap itu berbeda. Kalau membasuh ada air yang kita alirkan di tangan atau di anggota yang harus dibasuh. Itu namanya membasuh, ada air. Di samping beberapa ulama menyebutkan haruskah dengan cara ditekan? Ya, haruskah cara ditekan? Ya. Itu para ulama berbeda. Apakah cukup ambil air kemudian kita goreskan tanpa ditekan, atau harus ditekan? Ya, saya lebih cenderung mengikuti pendapat yang tidak perlu ditekan. Ya, cukup ada air kemudian kita basuh, maka itu sudah cukup.
Adapun di bab kepala ini ya, di bab membasuh ar-ra's, membasuh rambut ya, ada beberapa poin yang disebutkan oleh pensarah di sini. Yang pertama, ketika kita membasuh mengusap rambut ya, mengusap rambut, itu tidak disyaratkan kita memiliki banyak air di tangan. Artinya cukup tangan ini basah, kemudian kita tempelkan, itu sudah sah. Atau bahkan di dalam pendapat yang lain, ya di sini ada disebut, kita baca. An-Rabi'ah, bahwasanya yang keempat, min furudil wudu'i, dari rukun wudu, usulul balal, yaitu sampainya basah. Karena yang dianggap itu sampainya basah, mau antum ambil air, basahin tangan, kemudian antum begini, atau antum ambil dari keran, terus antum begini ya. Kadang ada kan orang wudu seperti ini ya. Itu tidak menjadi masalah. Ya, itu sah wudunya. Kenapa? Ibrohnya itu adalah wusulul ma ila sya'ar. Ya. Sampainya air di dalam di atas kepala. Ya, ke rambut, sampainya air di rambut. Bahkan kalau kita ambil khirqah, kita ambil kain, kemudian kita basahi, kemudian kita tempelkan di atas, itu juga sudah mencukupi, sudah sah wudunya. Nah, paling mudah. Walau bi ghairi fi'li fa'ilin. Bahkan tanpa tanpa dilakukan oleh seorang pun. Misalnya kita lagi wudu di saat hujan. Pas sampai di membasuh mashu ra'si, itu kita tidak ngapa-ngapain karena sudah ada hujan yang turun. Itu tidak menjadi masalah. Itu sudah dianggap sebagai mashu ra'si. Ya, sudah dianggap sebagai mengusap rambut. Jadi walau bi ghairi fi'li fa'ilin, meskipun enggak ada yang ngelakuin, enggak ada. Bimashin au ghuslin au ghairihima ila syai'in min basarati ra'si au sya'rihi, ya. Bi syarti alla yakhruj an haddihi idza mudda min jihati nuzulihi. Kadang ada orang rambutnya panjang. Itu kira-kira rambut yang mana yang dikatakan dengan mashu ra'si itu? Para ulama menjelaskan yang rambut yang dibasuh itu harus yang ada di area kepala. Artinya kalau antum punya rambut gondrong, antum seleher, kok antum ambil, mungkin karena antum pakai peci nggak mau rambut ini basah, pecinya basah, antum basuh yang sini, ya. Itu tidak sah. Kenapa? Ya dalilnya itu bukan wamsahu bi sya'rikum itu, tapi wamsahu bi ru'usikum, kepalamu yang diusap. Hanya saja di atas kepala ini ada rambut yang mewakili kepala. Gitu. Jadi rambut yang diusap itu harus yang ada di area kepala. Sama juga ibu-ibu ya. Ibu-ibu rambutnya panjang-panjang. Jadi yang dibasuh adalah rambut yang ada di area kepala. Alla yakhruja an haddihi idza mudda min jihati nuzulihi. Falau balla yadahu wa wada'aha ala syaraqatin ala ra'si fa wasala al-balalu ila ra'si ajza'ahu. Ya, tadi saya sampaikan kalau kita punya syarqah, punya kain, kita basahi kemudian kita taruh di atas, itu sudah dianggap sudah dianggap mencukupi. Wa illam yaksud ar-ra'sa, meskipun enggak niat untuk mengusap rambut, ya. Jadi sekali lagi rambut ini paling mudah di dalam bab wudu. Mau antum niat basahin, mau enggak niat basahin, itu yang penting basah, itu sudah mencukupi. Mau antum tempelkan tangan atau antum piar-piarkan, antum ambil piar gitu ya, itu juga sudah mencukupi. Jadi sangat mudah. Dan penting, kadang kita itu aneh ya, sebagian Syafi'iyah di Indonesia wudunya minimalis ya. Ketika rambut cuma dibuka segini kemudian diusap segini-gini, ya secara hukum tentu itu sah, sudah mujuzi. Hanya saja di dalam semua mazhab
sunnahnya itu adalah mashu jami' ra'si, yaitu membasuh semua bagian area kepala. Itu yang sunnah. Jadi ketika kita dalam keadaan tidak ada masyaqah, tidak ada hal-hal yang memberatkan untuk membasuh semua semua rambut, maka kita ambil sunnahnya, kita basuh semua. Hanya saja ketika kita wudu dalam keadaan misalnya sudah wudu, tadi sudah kita basahi semua, kemudian batal, ya itu tidak menjadi masalah, ya tidak menjadi masalah, antum tidak mengambil sunnah. Tapi kalau untuk wudu pertama kali, lebih baik kita mengambil sunnah dengan cara membasuh semua rambut kepala, gitu. Maksud saya membasuh ini tentu mengusap tadi ya, gitu. Al-khamisu, kemudian yang kelima, ghuslu ar-rijlaini ma'al ka'baini, yaitu membasuh kedua kaki dengan tumit-tumitnya, dengan kedua tumit. Ya. Itu hukumnya sama dengan apa yang ada di tangan tadi. Ya. Kemudian yang keenam adalah at-tartib, yaitu harus tartib. Artinya harus kita mulai dari awal sampai akhir. Kalau kita perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Di situ menggunakan wawu kan? Wawu. Wamsahu bi ru'usikum wa dan arjulikum wa arjulakum, ya. Dan kakimu. Nah, huruf ataf di dalam ayat itu menggunakan wawu. Dan wawu di dalam muqtadal lughah, di dalam pemaknaan bahasa itu bukan hanya bermakna dan. Hanya saja mazhab Abu Hanifah tidak mensyaratkan tartib di dalam wudu. Kenapa? Karena memahami wawu itu sebagai makna asalnya. Makna asalnya wawu itu kan cuman atof saja, cuman menyambungkan ini dan ini dan ini dan ini. Misalnya kamu makanlah dengan nasi dan jajar dan telur dan tahu dan tempe. Dia mau makan yang mana saja nggak menjadi masalah, yang penting dimakan semua, gitu. Tapi jumhur mengartikan wawu itu sebagai wawu litartib, ya, tertib. Mulai dari ghuslul wajhi, kemudian ghuslul yadaini, kemudian mashur ra'si, kemudian ghuslul rijlaini. Nah, itu menunjukkan tertib. Kenapa? Dari mana jumhur mengambil kesimpulan tertib? Padahal itu menggunakan wawu lil atfi, ya, dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan kita tidak bisa mencukupkan dengan ayat Al-Quran saja. Perlu kita coba lihat bagaimana cara Nabi mengartikulasi ayat perintah wudu di dalam surat Al-Maidah itu. Ternyata dalam prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wudu itu urut semua. Nah, ini menjadi dalil yang kuat, ya, yang menjadi hujjah ala al-Hanafiyah, ya. Tapi tentu saja Hanafiyah juga mensunahkan untuk tertib, ya. Hanya saja kalau kalangan Hanafiyah wudu tidak tertib, tidak sesuai dengan tartib, itu tidak menjadi masalah dalam pandangan mereka, ya, begitu. Kemudian sunanul wudu'i, kita langsung masuk ke dalam sunanul wudu, sunnah wudu. Atau sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk kepada sunnah wudu? Kalau tidak tentang tato, ya. Tato dulu guru kami di Libya, Syekh Hasan di Doa Singkiti pernah ditanya, apa hukum wudunya orang yang bertato? Nah, tato itu dilihat. Tato itu ada banyak model. Ada tato yang di bawah kulit, ada tato yang di atas kulit. Nah, kalau tato yang ada di atas kulit itu stiker yang biasa dipakai anak-anak itu, ya, stiker ditempelin. Itu tato di atas kulit. Nah, itu tidak sah wudunya. Kenapa? Karena memang menghalangi
sampainya air ke kulit. Tetapi kalau tato yang dia cara mentatonya adalah dengan jarum ditusuk-tusuk, itu tatonya di bawah kulit. Nah, tatonya di bawah kulit sehingga sah wudu bagi orang yang bertato. Nah, seperti itu. Baik, kalau tidak ada yang didiskusikan, kita lanjut kepada sunnah-sunnah wudu. Amma sunanuhu, adapun sunnah-sunnah wudu, fakasirun maka banyak sekali. Minha diantaranya as-siwaku, yaitu siwak. Ya, di siwak itu kalau kata Al-Qadhi Abu Suja asyaddu istihbaban. Salah satunya yang terakhir adalah indal qiyami ila sholat. Ya, di dalam sabda Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in wa fi ba'di riwayah inda kulli sholatin. Gitu. Nah, kawan-kawan, siwak ini biasanya diartikan sebagai kayu siwak gitu ya. Tapi di dalam definisi yang lebih up to date, siwak itu adalah segala sesuatu yang dapat membersihkan gigi. Ya. Jadi tidak harus dengan siwak kayu itu. Ya, bisa kita menggunakan sikat gigi, bisa kita menggunakan kain. Hanya saja beberapa ulama berbeda pendapat. Kalau orang gosok giginya pakai jari itu dinamakan siwak enggak? Antum wudu nih, enggak ada sikat kemudian antum gosok-gosok sendiri. Ya. Itu kira-kira masuk siwak apa enggak ya? Para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan oke, itu dianggap siwak. Jadi dia mendapatkan sunnah setelah bersiwak. Yang lain mengatakan tidak. Siwak itu harus sesuatu yang agak keras atau agak kasar. Ya, dari kulit ini kan enggak kasar, kulit ini lembut. Ya, sehingga itu tidak dikatakan ya, menggosok gigi dengan jari telunjuk itu tidak dikatakan sebagai istiwak atau siwak ya. Di samping itu siwak itu menggunakan alat, ya, alat di luar dari tubuh kita. Nah, sehingga lebih baik kita menyediakan sikat gigi atau siwak kalau antum pakai siwak ya bisa pakai siwak di kantong. Yang penting ada plastiknya gitu ya, biar tidak mengkotori. Itu siwak. Kemudian ghuslul kaffaini ilal ku'aini. Yang kedua adalah mencuci tangan sampai ku'aini, sampai pergelangan. Ya. Di dalam mazhab Syafi'i, mau dia selesai tidur maupun tidak selesai tidur itu sunnah, ya. Mau yakin ada najis atau tidak ada najis itu disunahkan, ya, disunahkan. Di dalam beberapa kalangan misalnya Hanabilah menyebutkan bahwa sunnahnya ghuslul kafain, ya, membasuh telapak tangan ini adalah ketika tidur. Kenapa? Karena ketika tidur itu la yadri aina batat yaduhu gitu ya. Enggak tahu di mana bermalam tangannya pas malam-malam pas tidur itu ya ngapain, ya. Di dalam hadis itu ya kita sedikit ngobrolnya santai biar kita dapat banyak gitu ya. Mazhab Dhahiri itu unik ya. Mengartikan apabila kamu idana ma'ahadukum idza qama ahadukum min naumihi fala yudkhil yadahu fil ina'i hatta yaghsilahu salasan li'annahu la yadri aina batat yaduhu. Hadisnya itu begitu. Kemudian kata batat itu adalah tidur di malam hari, ya. Bata, ya bitu gitu. Tidur di malam hari. Oleh karena itu bagi kalangan ahli dhahir, mazhab dhahiri, itu kalau tidurnya siang itu nggak disunahkan cuci tangan setelah tidur ya. Kenapa? Karena dalilnya batat ya. Kita nggak tahu apakah tangan kita ini ada najis yang tidak terlihat, ya, najis hukmiyah dan najis semisalnya yang tidak terlihat, ya. Kemudian kita celupkan ke air, airnya itu di bawah 2 kula, gara-gara airnya di bawah kula kena najis ya, kejatuhan najis, maka secara otomatis tangan. Sehingga kalau ada kotoran, ada debu kok agak banyak langsung kita masukkan ke ina, ke bejana, itu bisa merubah air menjadi ghairu mutlaq ya. Ya. Kan kita wudunya itu cuma boleh menggunakan mutlak, tohir, mutahhir.
gitu ya, bersuci dan mensucikan. Wa huwal ma'ul mutlaq, dan itu adalah air yang mutlak begitu. Kemudian wal madmadah. Madmadah itu kita masukkan air kemudian kita kumur-kumurkan. Di dalam sebuah hadis itu ada beberapa sahabat bertanya tentang kumur-kumur di bulan Ramadan. Itu enaknya gimana? Boleh kumur-kumur tapi jangan berlebihan. Nah, secara pemanaan bahasa, madmadah itu cuma sekedar memasukkan air. Masukkan air ke mulut. Adapun menggoyang-goyangkan ya, mengkumur-kumurkan itu sudah madmadah wa ziyadah gitu ya. Sudah ada tambahan. Bukan hanya sekedar madmadah, karena madmadah itu cuma memasukkan air ke mulut. Ya. Makanya kalau kita wudu ketika bulan Ramadan, masukkan air, nggak perlu dikumur-kumurkan terlalu kenceng. Ya, tidak perlu tidak perlu dikutek-kutek ya terlalu kenceng. Atau bahkan lebih amannya untuk menghindari berlebih-lebihan di dalam madmadah, ya cukup kita masukkan kemudian kita keluar lagi, karena kita sudah mendapatkan aslu sunnah, ya sudah mendapatkan sunnah dari perbuatan tersebut. Wal istinsyak, istinsyak itu mengambil air, kita hirup sekuat-kuatnya kemudian kita keluarkan sekuat-kuatnya. Dan ini jangan dilakukan ketika berpuasa kalau masalah menghirup air ke hidung, ya. Kenapa? Beda dengan orang menghirup air ke mulut. Kalau orang menghirup air kok dihirup ya, menyedot air ke mulut, itu dia bisa tahan, nggak bisa dia tahan agar nggak jatuh ke kerongkongan. Tapi kalau orang menghirup air, gimana dia nanti nahannya? Ya, dia nggak bisa nahan ya. Makanya cara aman ketika puasa cukup kita basahi tangan kemudian kita masukkan jari kita ke kuping ke hidung ya, ke hidung kemudian kita keluarkan ya, kita keluarkan. Cara amannya seperti itu kalau tetap mau istinsyak gitu ya. Hanya saja madmadah dan istinsyak ketika berpuasa itu hukumnya makruh gitu. Kemudian di beberapa catatan juga disebutkan sunnahnya itu adalah ambil satu. Ya, ada banyak cara sih. Ada banyak cara. Di antaranya adalah ambil menggunakan satu tangan, kemudian setengahnya kita gunakan untuk madmadah, berkumur-kumur, setengahnya kita hirup, kemudian kita pegang dan kita hembuskan keluar. Ya, itu untuk benar-benar membersihkan kotoran-kotoran yang ada di hidung, kotoran-kotoran yang ada di mulut, gitu. Nah, istinsyak ini penting, ya. Madmadah ini penting untuk kita lakukan. Kenapa? Barangkali di gigi kita itu ada gigi yang bolong. Kemudian gara-gara kita tidak istinsyak, gara-gara kita tidak madmadah, ketika sholat baca ayat, itu makanannya itu keluar dari gigi yang bolong itu. Ya, terus itu antum apain? Antum makan batal, akhirnya antum ambil ya, antum masukin kantong ya. Antum masukin kantong, itu kan jorok-jorok, atau antum lepaskan itu, antum iduhkan, ludahkan, ya. Untuk mengantisipasi seperti itu, maka disunahkan untuk benar-benar membersihkan area mulut, ya, benar-benar bersih area mulutnya, sehingga ketika kita menggerakkan lidah atau menggerakkan mulut, itu tidak ada makanan yang tiba-tiba keluar dari celah-celah gigi. Wataslisu. Kemudian yang keenam adalah melakukannya 3 kali. Semuanya dilakukan 3 kali, ya, kecuali tidak ada yang dikecualikan, mas. Semuanya dilakukan 3 kali. Kalau sudah yakin 3 kali, ya, kalau sudah yakin membasuhnya 3 kali, kok masih ditambah yang 4 kali? Imamul Haramain Al-Juwaini, gurunya Imam Al-Ghazali, mengatakan itu adalah bid'ah. Ya, sudah tahu, ini basuhnya 3 kali. Kok ditambahi lagi yang keempat, itu bid'ah. Ya. Beberapa kalangan Syafi'iyah juga mengatakan bisa menjadi haram kalau air yang digunakan itu adalah air wakaf. Nah, air di masjid itu air wakaf. Air di pesantren itu air wakaf. Kalau kita sudah yakin ini adalah basuhan yang ketiga, kok kita tambahin lagi, itu haram. Ya, haram. Tapi tidak merusak kesahan wudu ya. Haram untuk dilakukan. Gitu. Wa mashu jami'i ra'si.
dan juga mengusap semua bagian kepala. Wal udzunaini, dan juga termasuk adalah telinga. Jadi telinga itu bukan rukun wudu, tapi masuk dalam kategori sunnah. Wasimakhaini, simakhan itu yang ada di bagian dalam. Ya, beberapa kita bisa menggunakan jari telunjuk untuk masuk ke dalam, jempol untuk yang di luar, ya. Kemudian yang ini kita putar-putar mengikuti alur yang ada di daun telinga, ya. Beberapa ulama menambahkan kalau sudah selesai bisa dilakukan seperti ini, ya. Istidharon, ya, biar semakin jelas, ya. Ya. Jadi begini, bisa yang dalam dulu, kemudian yang luar menggunakan jempol, ya. Setelah itu bisa dibuka tangannya, tarik ke belakang, depan. Nah, beberapa ulama menambahkan seperti itu. Kalau kita mau mencukupkan seperti ini saja, tidak menjadi masalah, gitu. Wa takhlilu asabi'il yadaini warijlaini, kemudian menyelah-nyelah dari tangan dan kaki. Loh, kok dikatakan sunnah? Gimana ini? Nah, maksudnya sunnah kalau ketika kita wudu biasa, ya, ketika kita sudah wudu biasa begini, airnya itu secara otomatis sudah masuk. Kalau airnya sudah otomatis masuk tanpa kita sela-sela, ya, hukum menyelah-nyelah ini adalah sunnah, ya. Jadi kalau kita pakai keran, kita taruh tangan, kemudian secara otomatis airnya itu masuk, maka hukum menyelah-nyelah ini adalah sunnah, gitu ya. Tapi kalau kita pakai keran, kok airnya itu nggak secara otomatis masuk, masih ada sela-sela yang nggak kena air, maka hukumnya adalah wajib. Nah, itu bisa dibedakan seperti itu. Itu juga berlaku pada jari-jari kaki. Wal muwalatu. Nah, wal muwalah itu juga menjadi sunnah. Apa muwalah? Muwalah itu adalah kita segera membasuh anggota wudu berikutnya sebelum anggota wudu yang kita basuh barusan itu kering. Nah, kita basuh muka, maka disunahkan muwalah. Kita segera membasuh tangan ini sebelum ininya kering, yang ada di muka kering. Terus kalau kering gimana? Ya tidak menjadi masalah. Yang penting tidak batal. Misalnya begini, di pondok itu kan sekarang sumber airnya rusak lagi, ya. Jadi santri-santri itu sudah ngantri harus nimba air, ya. Ya, biar mandiri, ya. Itu misalnya di keran baru sampai ke muka, airnya kerannya habis. Kemudian di Goronten nggak ada air. Kemudian dia lari ke masjid, wudu di masjid, ya, wudu di masjid. Itu tidak perlu, kalau sudah nyampe masjid, nyalakan keran dan kerannya nyala, tidak perlu mengulangi dari wajah lagi. Tapi lanjutkan mana yang sampainya, yaitu langsung membasuh tangan dengan catatan tidak batal. Itu ya, dengan catatan tidak batal. Ya. Meskipun sudah kering, dengan catatan sekali lagi dia belum batal. Kalau batal, mau kering mau nggak kering batal, pas wudu batal, ya sudah batal wudu di situ, dia harus memulai dari awal. Nggak ada yang namanya wudu kemudian basuh tangan kok batal, kemudian kentut, ya, kemudian dia lanjutkan wudunya, ya nggak wudu itu, berarti dia wudunya itu memulai dari membasuh tangan, gitu. Kalau batal ketika wudu, ya sudah wudunya batal. Ya, separuh wudunya yang sudah diwuduin batal, dia harus wudu dari awal, mulai dari niat lagi, gitu. Wat tayamunu, dan memulai dari bagian yang kanan. Wudu kita mulai dari yang bagian kanan. Karena Nabi SAW itu yuhibbu at-tayammun fi sya'nihi kulli. Nabi menyukai untuk memulai segala hal itu dari yang kanan-kanan, gitu. Wa italatul ghurrah wa tahdil, ya. Italatul ghurrah wa tahdil, yaitu memperpanjang al-ghurrah. Ghurrah itu diartikan sebagai cahaya yang ada di muka. Adapun tahdil itu adalah cahaya yang ada di lengan. Pada hari kiamat, yang salah satu yang menjadi ciri umat Nabi SAW itu adalah adanya cahaya dari bekas wudu.
kita disunahkan untuk membasuh lebih, ya, kena rambut dikit lah gitu. Jangan pelit-pelit, agak ke atas. Begitu juga ke bawah, ya, ke bawah. Kita kenakan ke bawah. Itu sebagai bentuk italatul ghurrah. Begitu juga ketika kita membasuh lengan. Kalau tangan ini bisa disingkap sampai sini, kita singkap, kemudian kita basuhkan, ya, sebagai bentuk italatul ghurrah, memperpanjang cahaya ghurrah dan tahjil, cahaya yang ada di muka dan cahaya yang ada di tangan. Wa tarkul isti'anati, dan meninggalkan meminta bantuan ketika wudu. Di bab-bab akhir sebelum bab zakat kalau nggak salah, itu ada hukum tentang isti'anah fil wudu, meminta bantuan ketika wudu. Minta digerosokkan, kemudian ada yang minta dibasuhkan padahal sihat. Itu dalam keadaan yang tidak normal, dalam keadaan normal meminta bantuan untuk wudu, itu hukumnya adalah makruh. Ya. Hukumnya adalah makruh. Wa makna as-siwak, dan yang dimaksud dengan siwak lughatan secara bahasa adalah adalku, yaitu memijat. Ya. Anggap saja ini gigi. Siwak itu sebenarnya adalah secara bahasa adalk, memijat. Makanya tadi saya singgung ada ulama yang mengatakan yang penting dipijat-pijat dengan jari itu sudah dianggap yahsul aslu sunnah, sudah mendapatkan sunnah siwak. Ya. Wa alatuhu, dan siwak secara bahasa itu bisa diartikan sebagai menekannya itu, dan juga diartikan sebagai alat yang digunakan untuk siwak. Itu juga dinamakan dengan siwak, kayu arok. Wa syar'an, adapun secara syariat, yaitu dalkul asnan, memisut-misut gigi, wa ma hawalaiha, dan apa yang ada di sekitarnya, bisa gusi, ya, bisa gusi atau rahang atas, gusi depan, gusi belakang, binahwi udin, dengan batang yang khosin, yang agak kasar gitu ya. Kemudian ini beliau menjelaskan tentang rukun-rukunnya, tidak terlalu urgen. Kemudian makruhatul wudu, ya, kita masuk kepada hal-hal yang dimakruhkan ketika wudu. Ya. Wa amma makruhatuhu fakasiratun aidan. Adapun makruh-makruh yang dilakukan ketika wudu itu banyak juga. Kalau dilakukan menjadi makruh. Minha, diantaranya tarkul madmadati wal istinsyaq, yaitu tidak berkumur-kumur dan tidak menghirup air ke hidung. Itu makruh hukumnya kalau ditinggalkan. Wa tarku at-tayammun, dan tidak memulai dari yang kanan. Antum wudu mulai dari yang kiri, sah enggak? Ya sah, tapi itu makruh, ya, karena sunnahnya adalah memulai dari yang kanan. Wat taharatu min fadlil mar'ati, dan bersuci dari bekas bersucinya seorang wanita. Wa ziyadatu ala salasi, dan lebih membasuhnya itu apapun, membasuh anggota wudu lebih dari 3 itu makruh. Tadi saya nukil pendapatnya Imam Haramain, sengaja melakukan basuhan yang keempat itu hukumnya haram. Ya, hukumnya bid'ah, Dan kalau air yang digunakan adalah air wakaf, hukumnya menjadi haram. Gitu. Wa naqsu anha, dan kurang dari 3. Sengaja mundunya cuma 1 semua, ya, menjadi makruh. Atau 2 semua, itu juga menjadi makruh, ya, menjadi makruh. Wal isti'anatu, dan meminta bantuan biman dengan orang yagsilu, yang mencucikan atau membasuhkan a'dha'ahu, anggota wudunya, bi ghairi udhrin, tanpa adanya udzur. Kalau nggak ada udzur, kok minta bantuan orang untuk mewudukan kita, ya, ambilkan, dibasuhkan mukanya, dibasuhkan tangannya, itu hukumnya makruh. Apakah wudunya sah? Wudunya sah, tetapi itu makruh. Wa tahlilul lihyati, dan selah-selah lihyah, jenggot. Makanya tadi jenggot panjang yang sini, mulai dari batas sini sampai ke bawah, itu enggak wajib diapa-apain sebenarnya. Enggak wajib.
Kemudian di sini disebutkan itu hukumnya sunnah kalau antum mau ambil air antum selah-selahkan. Itu. Wa tahlilul lihyati lil muhrimi indar ramli. Ya. Kemudian ada menurut Imam Ar-Ramli kalau sedang muhrim menselah-selah jenggot itu hukumnya sunnah, tetapi menurut Ibnu Hajar yusannu birifkin, disunnahkan secara pelan-pelan. Ya. Saya ulangi ya. Wa tahlilul lihyati lil muhrimi inda ramli. Menyelah-nyela lihyah. Saya tadi agak saya salah tadi menyampaikan tentang membasuh jenggot. Karena kita sedang membahas tentang makruhat, hal-hal yang dimakruhkan. Orang lagi pakai baju ihram, lagi muhrim, kok dia wudu menyelah-nyela jenggot, itu hukumnya adalah makruh. Sedangkan menurut Ibnu Hajar Al-Haytami sebagai salah satu peneliti generasi kedua di dalam mazhab Syafi'i setelah Ar-Rafi'i dan An-Nawawi, Ar-Ramli, Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat sunnah bagi orang yang ihram menyelah-nyela jenggotnya, tetapi birifkin, dengan pelan-pelan. Kenapa? Karena salah satu pantangan ihram itu adalah membuat rambut copot, ya, memotong rambut, ya. Itu nggak boleh kan? Pantangan ihram kan nggak boleh memotong rambut. Itu kalau ada rambut kepotong itu juga nggak boleh. Makanya makruh menurut Imam Syihabuddin Ar-Ramli. Tetapi menurut Ibnu Hajar Al-Haytami itu yusannu birifkin. Tetap disunahkan tetapi pelan-pelan saja. Jangan sampai tercerabut, jangan sampai terpotong. Baik, sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Ini kalau pakai gayung atau ya? Pakai gayung atau ya? Kemudian kita masukkan tangan kita ke gayung atau ke air tersebut. Oke. Jadi mustakmal kan? Gayung itu kan nggak bisa masuk semua kan tangan kita. Yang dinamakan dengan air mustakmal itu adalah air yang kita gunakan untuk membasuh anggota wudhu. Bukan air yang terkena alat yang digunakan untuk membasuh. Tangan ini kan alat. Ambillah tangan kiri. Kita ambil dengan tangan kiri. Kemudian kita basuhkan. Nah, guguran dari basuhan yang fardu, yang wajib inilah yang dinamakan dengan mustakmal. Artinya apa? Kalau sudah kebasuh satu, antum ambil air lagi, antum wadai airnya. Ini bukan air mustakmal. Ya. Kalau antum ambil air, ya ambillah. Kita pertama kali wudu. Ambil air ke muka. Pertama, basuhan pertama. Air yang gugur mengenai wajah di basuhan pertama, inilah yang dinamakan dengan air mustakmal. Karena itu yang wajib. Tapi kalau antum ambil yang kedua, basuhan yang ketiga, airnya ini bukan air mustakmal. Bekasnya ini bukan mustakmal. Bisa dipakai lagi. Antum mau iseng, mau antum tadai di ember. Gitu. Begitu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tadi ada yang ahrian di chat. Saya bacakan. Coba. Ustaz, izin bertanya, misal ketika kita sedang melaksanakan wudhu, lalu tengah wudhu tersebut kita berbicara apakah wudhunya harus diulang dari awal? Berbicara saat wudhu itu hukumnya makruh dan tidak membatalkan. Suaranya tidak membatalkan. Ya, tidak perlu diulang. Itu makruh. Kita wudhu itu mencoba menjadi pewudhu yang baik dan berbudi. Maksudnya apa? Di dalam banyak hadis itu disebutkan dosa-dosa kita itu gugur ketika kita berwudhu. Maka kita nikmati saja ketika kita berwudhu itu. Seolah-olah semua dosa yang diperbuat oleh muka ini gugur bersama dengan tetesan air yang jatuh. Begitu juga tangan. Ketika kita membasuh, kita nikmati.
Seolah-olah saya ini membersihkan najis-najis gara-gara habis ini, habis itu, ya menggunakan hal-hal yang haram dengan tangan kita. Ya, itu kita bayangkan seperti itu, sehingga kita mendapatkan kenikmatan di dalam berwudu. Kadang kita berwudu itu hanya sebatas ritual. Piok, apalagi kena adzan. Santri-santri kalau udah kena adzan kan kena kumat ya. Kena kumat. Kalau warga di rumah ya kena kumat, panik ya. Kalau santri di sini ada adzan baru wudu kan agak panik juga ya. Itu hanya menjadi ritual. Kalau ditanya sah nggak, ya sah. Tapi kita kehilangan makna esensi dari wudu. Ya, salah satu makna esensi dari wudu. Karena Imam Abu Hanifah itu dijelaskan, beliau itu orang yang kasyaf, ya, bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat. Ketika beliau melihat orang yang wudu, tetesan bekas wudunya itu Abu Hanifah tahu. Oh, itu tetesan bekas zina. Oh, itu tetesan bekas menyakiti orang tua. Itu bekas tetesan maling. Abu Hanifah bahkan tahu. Sampai seperti itunya. Hanya saja kemudian Abu Hanifah ini nggak kuat model-model seperti itu. Minta kasyafnya itu ditutup. Capek lah. Orang lihat wudu tahu semua ini dosanya begini gara-gara lihat tetesan yang jatuh. Ya, itu salah satu karomanya Imam Abu Hanifah Nu'man bin Bashir rahimahullahu taala. Ya, salah satu imam min a'immatil arba'ah. Ya, tidak diragukan keilmuannya. Maka ketika ada berita tentang karomahnya Imam Abu Hanifah yang sampai kasyaf seperti itu, ya kita terima. Kenapa? Beliaunya orang seperti itu. Siapa yang mau menandingi madrasah akalnya, madrasah ahlul ra'yinya, orang-orang Irak yang nggak ada yang bisa waktu itu. Mu'tazilah juga dibabat gitu ya. Nah, jadi kita mencoba untuk menikmati ketika kita berwudu. Ketika kita kumur-kumur, bayangkan saja semua caci makian, semua ghibah itu hancur semua, larut semua dengan air wudu, kemudian turun. Begitu juga ketika kita membasuh muka. Apa yang ada di mata kita lihat yang haram, kita lihat yang subhat, kita lihat yang nggak jelas. Kita bayangkan bahwasanya semua dosa itu juga turun. Begitu juga tangan kita, rambut kita, telinga kita, kaki kita. Kita bayangkan dosa-dosa itu berguguran bersama dengan gugurnya air. Maka ketika kita berwudu dengan model seperti itu, kita mendapatkan spirit dari wudu itu. Ya, bukan hanya sekedar ritual. Nah, begitu. Pertanyaan. Jadi berbicara tadi tidak membatalkan, hanya saja makruh. Bab terakhir tentang niat, sebelum minggu depan kita membahas tentang macam-macam air. Faslun pasal an-niyatu, niat itu adalah qasdu syai'i, menyengaja untuk melakukan sesuatu, muqtarinan bersamaan bi fi'lihi dengan perbuatannya. Jadi niat itu berbarengan dengan sebuah perbuatan. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempat niat itu adalah di hati. Wa talaffudzu biha sunnatun, dan melafadzkan niat itu sunnah. Ya. Dulu sudah pernah kita bahas, niat itu bukan talaffudz bin niyat laisa niyat. Ya. At-talaffudz bin niyati laisa niyatan. Kita ngomong niat, nawa itu, saya niat dan lain sebagainya. Itu bukan niat, itu nama talaffudz bin niyat. Karena niat itu mahalluha fil qalbi, tempatnya adalah di dalam qalbi. Wa waqtuha, dan waktu niat ketika wudu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Apa sih bedanya ghuslun dengan guslun? Ya, kalau ghuslun itu membasuh, kalau guslun itu mandi. Guslul jenabah gitu ya. Waktu untuk niat itu adalah ketika kita membasuh bagian pertama dari wajah. Dulu sudah pernah kita singgung. Dan watartibu, dan tartib itu adalah alla yuqaddama, tidak mendahulukan udwun ala udwin. Ya, anggota wudu yang lain dengan anggota wudu yang lainnya. Kalau anggota wudu nomor 2 jangan ditaruh nomor 1. Kalau anggota wudu nomor 4 jangan ditaruh nomor 2. Ikutkan 1, 2, 3. 1 niat, 2 membasuh muka, 3 membasuh membasuh tangan, 4 membasuh sebagian dari mengusap sebagian dari kepala. Kemudian yang kelima adalah membasuh kaki sampai pergelangan. Itu kita urutkan. Karena kata wawu, meskipun ayatnya menggunakan wawul atof, hanya saja wawul atof itu ditafsirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perbuatan beliau, yang mana beliau itu ketika berwudu senantiasa urut sesuai dengan urutan kata yang ada di dalam surat Al-Maidah tersebut. Wallahu taala a'la wa alam. Mungkin ada yang didiskusikan atau ditanyakan.
Baik, minggu depan kita bahas tentang macam-macam air. Kalau tidak ada yang ditanyakan, karena waktunya juga sudah habis, jam 9 kita cukupkan dengan ini. Kita baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rekamannya sini.